Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali melakukan mediasi tahap kedua di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara. Mediasi dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak Nursiah 24 tahun, karyawan yang diduga menjadi korban kriminalisasi perusahaan ekspor ikan. RPA Perindo kembali mewakili Nursiah dalam mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara untuk memperjuangkan hak-haknya selama bekerja. Pada mediasi tahap kedua ini juga belum menemui titik terang atau kesepakatan. Kedua belah pihak yaitu RPA Perindo dan pihak perusahaan ekspor ikan di Penjaringan Jakarta Utara ini masih mempertahankan pandangannya masing-masing. Mediasi memang cukup tegang karena kami masing-masing mempertahankan pandangan kami masing-masing dan juga mereka memberikan draft kepada mediator juga tidak jelas. Misalnya kami juga minta bukti-buktinya, jangan hanya mencatat besarnya, tetapi buktinya mana itu juga tidak ada. Mediasi antara PT Sinar Lautan dengan pihak karyawan gagal karena perusahaan mendalilkan bahwa dia sudah membayarkan upah kepada Nursiah. Namun ada juga bertolak belakang dengan datanya, yaitu datanya menyebutkan ada kekurangan yang dibayarkannya. Partai Perindo akan terus mendampingi Nursiah hingga hak-haknya terpenuhi dari tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Abdul Aziz Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mabuk saat mengemudi, sebuah mobil angkot terperosok ke saluran air di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur. Lamanya proses evakuasi membuat warga sekitar bergotong royong mendorong mobil. Mobil angkot berwarna merah ini tiba-tiba saja oleng dan merangsek masuk ke dalam saluran air yang berbatasan dengan tembok di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu siang. Sopir angkot 03 trayek Kampung Rambutan Cililitan ini diduga mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Beruntung, satu orang penumpang berhasil keluar dari mobil sebelum angkot oleng dan masuk selokan. Ini dari awal udah ugal-ugalan, katanya sih begitu. Udah dibuktinya aja. Dia mabuk terus langsung nyebur got. Iya. Oh, itu kelihatan nggak supir lagi teler apa gimana itu? Itu lihat aja sendiri tuh kan. Iya. Karena tak ada petugas polisian, para warga pun bahu-membahu untuk mengevakuasi mobil tersebut agar tak lagi membuat kemacetan panjang. Setelah berhasil evakuasi, pemilik mobil angkot beserta sang sopir pun langsung pergi meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pria diduga juru parkir liar minimarket mengamuk saat terjaring razia yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Roksi Gambir, Jakarta Pusat siang tadi. Salah seorang wanita bahkan melayangkan protes keras lantaran tidak terima jika suaminya ikut diamankan. Kenapa? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Ini pegang. Pria diduga jukir liar ini seketika mengamuk saat diamankan petugas Sudin Perhubungan di sebuah minimarket di kawasan Roksi Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Sambil berteriak keras, pria ini terus meronta mencoba melepaskan diri dari petugas. Aksi mengamuk juga dilakukan sejumlah pria lainnya yang terjaring di beberapa minimarket. Amukan tersebut mengundang reaksi warga sekitar hingga situasi semakin tegang. Salah seorang wanita yang mengaku istri dari pria yang diamankan bahkan melayangkan protes keras kepada petugas. Wanita ini berdalih jika suaminya bukanlah juru parkir liar, melainkan tukang servis ponsel. Tukang parkir itu tukang servis sama warga baru berjam. Warga kok masa main comot-comot aja. Domisilinya di sini Bu, udah lama tinggal di sini. Dari saya di sini udah lama. Main di bawah-bawah aja atau gimana Bu? Makanya jangan bawa-bawa aja, kan punya prosedur kerjanya. Untuk pemberontakan dari jukir liar tersebut saya rasa wajar ya, karena memang mereka mencari nafkah dari situ, namun kita dari petugas tetap melaksanakan sesuai kewajiban kita menertibkan jukir-jukir liar tersebut. Pada razia kali ini petugas berhasil menjaring 13 pria diduga juru parkir liar. Petugas juga merazia sepeda motor yang parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko elektronik dan bangunan di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Api disebabkan hubungan pendek arus listrik.
Asap hitam pekat membumbung tinggi, berasal dari sebuah toko elektronik dan menggegerkan warga sekitar Pasar Kriak, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga, si jago merah berasal dari korsleting listrik di saluran listrik toko. Si jago merah melalap habis sebuah toko elektronik dan bahan bangunan. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo pun didatangkan ke lokasi kejadian. Namun, banyaknya barang mudah terbakar, membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Beruntung, belasan karyawan toko yang berada di dalam berhasil keluar menyelamatkan diri. Sementara, api baru bisa dilokalisir 6 jam setelah kejadian dengan menyemprotkan busa deterjen ke titik api. Akibat kebakaran, petugas terpaksa menutup arus lalu lintas jalur Surabaya-Mojokerto untuk mempermudah proses pemadaman. Nyambar langsung, jadi karyawan keluar. Di dalam ada orang nggak Mas di atas Mas? Insya Allah nggak ada, Nggak ada ya? semua. Ada 2, cuma kesambet. Makanya itu tak bisa pastikan karyawannya ada apa enggak. Saya suruh ngecek, ternyata udah keluar. Tim Satreskrim Polsek Kriak dan Polresta Sidoarjo tengah menyelidiki kasus ini guna menemukan penyebab pasti kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan. Pemirsa, gelombang tinggi menerjang kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Tingginya gelombang memporak-porandakan warung hingga gazebo di pinggir pantai. Gelombang tinggi di pantai Drini di Gunung Kidul, Yogyakarta menerjang warung dan gazebo hingga membuat para wisatawan panik. Sejumlah ibu-ibu berupaya menyelamatkan anak-anak mereka. Sementara wisatawan lain berlarian saat ombak memporak-porandakan tempat mereka bersantai sebelumnya. Sejumlah barang wisatawan dan perabot milik warung hilang terbawa arus. Gelombang tinggi terjadi sejak Selasa dan diprediksi akan terus terjadi selama 3 hari ke depan. Para nelayan saat ini dilarang melaut untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Petugas juga mengimbau wisatawan selalu berhati-hati karena gelombang tinggi tidak bisa diprediksi. Apalagi kawasan pantai selatan Gunung Kidul dikenal sebagai daerah yang banyak bebatuan sehingga bisa membahayakan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Ismaya Wibowo, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Koordinator Daerah Korda Surabaya menggelar unjuk rasa dan aksi teatrikal di Taman Aspari, Surabaya. IJTI menolak sejumlah pasal kontroversi yang mengancam kemerdekaan pers dalam RUU Penyiaran. Bertempat di Taman Apsari depan Gedung Negara Geraha di Surabaya, massa IJTI mengawali aksi dengan berjalan mundur, menggambarkan sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran sebagai kemunduran bagi kemerdekaan pers Indonesia. Di antaranya menunjuk pasal 8A huruf Q dan juga pasal 42 ayat 2 RUU Penyiaran tentang sengketa jurnalistik yang diselesaikan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Faktanya, 2 pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang telah mengatur bahwa sengketa jurnalistik diselesaikan Dewan Pers. IJTI juga menyoroti pasal 50B ayat 2 huruf C RUU Penyiaran yang melarang penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi yang dinilai membungkam kemerdekaan pers. Massa pun menggelar teatrikal menampilkan seorang jurnalis di dalam terali besi dengan kedua tangan dan kakinya dirantai. Jurnalis itu kemudian ditarik serta diseret paksa oleh 2 orang berpakaian jas yang lantas berupaya membungkam mulut sang jurnalis menggunakan lakmat. Kita menolak rancangan undang-undang penyiaran yang di dalamnya itu banyak pasal-pasal yang bermasalah, yang mengancam kemerdekaan pers. Ada 2 yang kita kritisi. Yang pertama adalah proses penyusunan dari RUU Penyiaran ini. Yang kedua adalah terkait dengan substansinya. Yang pertama, proses penyusunan RUU Penyiaran ini tidak melibatkan organisasi, profesi jurnalis, dan komunitas pers. Dalam orasinya, IJTI Korda Surabaya menyampaikan 3 pernyataan sikap. Pertama, agar seluruh pasal bermasalah yang mengancam kemerdekaan pers dibatalkan.
Kedua, agar melibatkan Dewan Pers dan masyarakat pers dalam pembahasan RUU penyiaran. Ketiga, mendesak pemerintah mengembalikan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, 4 bakal calon gubernur Papua menjalani fit and proper test yang digelar DPW Partai Perindo Papua. 2 tokoh parpol mengikuti langsung uji kelayakan dan kepatutan ini, sementara 2 lainnya mengikuti secara daring. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Ben Hur Tommy Manu menjalani fit and proper test sebagai bakal calon gubernur Papua yang digelar DPW Partai Perindo Provinsi Papua. Ben Hur Tommy Manu memaparkan visi misinya ketika nanti terpilih menjadi gubernur. Di antaranya adalah percepatan pembangunan di segala aspek untuk kemajuan Provinsi Papua. Papua ini punya potensi yang luar biasa. Sekarang Papua induk kehilangan Freeport. Tapi Papua punya masa depan itu ada pada Mambramo Raya. Mambramo Raya punya sungai-sungai yang begitu besar. Itu bisa dijadikan sebagai PLTK. 13 sumber batu bara di sana, luar biasa. Tes uji kelayakan juga diikuti politisi Partai Demokrat Yunus Wonda. Di hadapan panelis, Yunus Wonda menyampaikan gagasannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua agar kedepannya tidak lagi mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Masyarakat Papua harus berdiri di atas kaki mereka sendiri untuk bisa menggali potensi yang ada di daerah mereka masing-masing untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Semua calon pada saat menyampaikan visi misi dan jawaban-jawaban itu selalu bagaimana searah dengan partai. Tetapi dari segi kita dalami betul-betul ya ada yang memang sejalan, ada yang berbeda. DPW Partai Perindo Papua telah melaksanakan agenda penjaringan para bakal calon kepala daerah. 4 bakal calon gubernur, 3 bakal calon wali kota, dan 43 calon bupati dan wakil bupati telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dari Jayapura, Papua, Ferry Fadli, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bangun keselarasan atas independensi pengawasan dan semangat pengawalan akselerasi pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP gelar Expo Pengawasan Intern 2024. Kegiatan ini sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik bahwa pengawasan intern hadir untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas negara, daerah, serta pembangunan nasional. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP gelar Expo Pengawasan Intern 2024 di Jakarta untuk membangun keselarasan atas independensi pengawasan dan semangat pengawalan akselerasi pembangunan. Kali ini BPKP menghadirkan para provider teknologi informasi dengan melibatkan aparat pengawas internal pemerintah APIP di Indonesia baik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan juga BUMN maupun BUMD. Expo Pengawasan Intern 2024 dilakukan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik bahwa pengawasan intern hadir untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas negara, daerah, serta pembangunan nasional. Jadi salah satu peran utama seorang APIP keunggulannya dibandingkan instansi lain adalah kami memiliki independensi. Artinya saat melakukan audit, pengawasan atau evaluasi, itu yang kami lakukan betul-betul apa yang terjadi dan itulah yang kami laporkan. Farudin menambahkan, keberhasilan pengawalan akuntabilitas tidak terlepas dari berbagai transformasi pengawasan intern yang berorientasi pada kecepatan dan mengedepankan sinergi serta kolaborasi. Expo Pengawasan Intern 2024 diharapkan mampu berperan sebagai media bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN, BUMD untuk menampilkan kontribusi pembangunan nasional dan peran aparat pengawas internal pemerintah, APIP, selama 5 tahun terakhir. Dari Jakarta, Rizky Ihwal melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar Haji 2024. Pemirsa, seiring dengan proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari kota Madinah menuju kota Mekah, petugas haji dan kepolisian Arab Saudi gencar menggelar razia bagi jemaah visa non-haji. Ya, bagi jemaah haji non-visa yang tertangkap akan langsung diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Dan berikut laporan Suhud Nur Fadli dari Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah. Dapat saya laporkan bahwasannya hari ini Selasa 29 Mei 2024 rencananya akan diberangkatkan sekira 15 kloter atau 5.857 jemaah haji Indonesia gelombang 1 yang akan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah wajib dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya. Sudah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Adapun jumlah total jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Saudi Arabia sampai dengan Senin 28 Mei 2024 tercatat sudah lebih dari 122.000 jemaah haji. Bagi jemaah haji Indonesia yang saat ini berada di kota Madinah maupun Mekah diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan membawa obat-obatan pribadi yang sekiranya perlu untuk dikonsumsi baik bagi jemaah haji yang sakit maupun yang memiliki komorbid penyakit. Sehingga dengan mengkonsumsi obat-obatan pribadi yang sudah dibawa dari tanah air, jemaah haji Indonesia lebih siap menghadapi kondisi yang ada di Arab Saudi. Mengingat saat ini tercatat sudah 53 jemaah haji Indonesia yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia Mekah, di antaranya dengan keluhan utama seperti pneumonia atau gangguan pernapasan, demensia, dan juga dispepsia atau gangguan lambung. Adapun jemaah haji Indonesia sampai dengan hari Senin 28 Mei 2024 tercatat sudah 16 yang meninggal dunia di Tanah Suci. Di antaranya 14 jemaah haji Indonesia yang meninggal di kota Madinah, 6 orang jemaah haji Indonesia yang meninggal di kota Mekah, dan 2 orang jemaah haji Indonesia yang meninggal di kota Jeddah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Sementara itu pemirsa, jemaah haji Indonesia meninggal dunia hingga saat ini mencapai 24 orang yang umumnya adalah lanjut usia dan beresiko tinggi. Ya, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, petugas klinik kesehatan haji Indonesia di Mekah melakukan pendeteksian dini kesehatan para jemaah. Petugas klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI) Mekah mengantisipasi banyaknya jemaah lansia dengan melakukan pendeteksian dini pasien berisiko tinggi, terutama jantung. Hingga Rabu 29 Mei 2024, jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia mencapai 24 orang. Dari jumlah tersebut, 22 orang meninggal di Tanah Suci dan 2 jemaah meninggal di embarkasi. Mereka umumnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Sudah total 24 jamaah yang meninggal dan terbanyak adalah kasus jantung. Dan ya, ini memang dipicu karena aktivitas jamaah yang terlalu berat dalam ibadah. Dr. Eni pun mengimbau jemaah haji berisiko tinggi dan lansia untuk menyesuaikan kondisi fisik saat beribadah. Para jemaah bisa memanfaatkan kursi roda serta menghemat tenaga dengan banyak istirahat di hotel. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Okezon, iNews Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, MNC TV menyambut juara 1 media televisi kategori Straight News dalam anugerah jurnalistik Kementerian Perhubungan 2024. Ya, benar sekali Angela pemirsa, di mana karya yang dikompetisikan ini berjudul Antisipasi Kecelakaan Mudik Balik. Sedikitnya 300 karya jurnalistik berkompetisi dalam Anugerah Jurnalistik Kementerian Perhubungan 2024 bertemakan Transportasi Maju Menghubungkan Indonesia yang digelar pada 1 Januari hingga 15 Mei 2024. MNC TV melalui program Lintas iNews Pagi menyabet juara 1 kategori Media TV subkategori Straight News pada anugerah jurnalistik Kemenhub ini dengan liputan berjudul Antisipasi Kecelakaan Mudik Balik.
karya jurnalis MNCTV Steviani Sirait. Liputan antisipasi kecelakaan mudik balik mengangkat kasus kecelakaan maut minibus travel gelap hingga Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan sejumlah instansi menciptakan kelancaran operasional arus mudik balik Lebaran 2024 dan meminta petugas polisi merazia jasa travel gelap sebagai antisipasi kecelakaan maut. Di Jakarta, Steviani Sirait, Ilham Zarkasi, Ayus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali meraih penghargaan Digital Government Award dengan nilai sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE tahun 2023 tertinggi untuk kategori kementerian. Penghargaan ini diterima langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diterima secara langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta. Kemenparekraf meraih penghargaan Digital Government Award dengan nilai sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE tahun 2023 tertinggi untuk kategori kementerian. Penghargaan ini menjadi bukti layanan digital Kemenparekraf terus meningkat performanya dalam memberi layanan dan informasi kepada masyarakat. Suatu prestasi yang kami sangat syukuri. Kami akan terus tingkatkan layanan publik berbasis elektronik yang kita harapkan akan membawa pariwisata kita lebih berkualitas dan berkelanjutan. Ini kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua, terutama yang ada di Pusdatin, karena kita sekarang sudah mengintegrasikan layanan-layanan kita di bawah satu platform. SPBE penting untuk pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan responsif, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, konflik gajah liar di Kabupaten Aceh Utara masih saja terjadi. Kawanan gajah liar yang jumlahnya mencapai puluhan ekor ini kerap memasuki perkebunan warga dan mengobrak-abrik berbagai jenis tanaman pertanian. Kawanan gajah liar ini melintasi perkebunan warga di Kabupaten Aceh Utara. Tak hanya melintas, gajah-gajah ini juga mengobrak-abrik beragam jenis tanaman pertanian. Selama ini warga yang berkebun menghalau gajah tersebut dengan membunyikan meriam dan mercon pada malam hari. Meski sulit dilakukan dan beresiko, warga terus berupaya agar satwa dilindungi itu dapat meninggalkan kebun mereka. Namun gajah terus kembali ke perkebunan. Dalam waktu singkat, kawanan gajah liar menghabiskan 200 batang tanaman sawit dan 700 bibit sawit yang sedang disemai. Akibatnya pemilik kebun mengalami kerugian dan kesulitan menggiring satwa dilindungi itu untuk keluar dari kebunnya. Tak hanya merusak tanaman sawit, gajah juga menumbangkan belasan pohon pinang dan memporak-porandakan rumah gubuk warga. Semai di sini yang udah besar, udah habis juga, ada sekitar 700 bibit lah yang udah kita semai, tapi sekarang udah habis, nggak ada lagi bibitnya. Nah, selama ini kita menghalau atau menggiring kawanan gajah liar itu dengan cara apa, Bang? Pakai alat tradisional itu, meriam yang pakai karbit, ada yang pakai spartus, tapi nggak dihiraukan. Bahkan gajah yang ada di sini nggak takut lagi karena udah biasa. Meski BKSDA Aceh melalui resort 12 seksi konservasi wilayah 1 Lok Semawe sering memberikan alat bantuan untuk menghalau gajah liar kepada petani berupa mercon, namun alat tersebut tak mampu lagi menghalau gajah-gajah liar. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seekor kukang yang tersesat terpaksa dievakuasi petugas di atas papan nama sebuah bank di Majalengka, Jawa Barat. Diduga kukang liar itu masuk permukiman karena sumber makanan habis di habitatnya. Menggunakan bambu sepanjang 10 meter, petugas damkar berusaha mengevakuasi kukang di papan salah satu bank di Jalan Kiai Abdul Halim, Majalengka, Kulon, Jawa Barat. Diduga kukang liar ini datang untuk mencari makan
akibat habitatnya di hutan sudah mulai berkurang. Evakuasi berjalan selama 30 menit hingga satwa dilindungi ini bisa diamankan. Petugas mengaku evakuasi sempat terkendala. Selain faktor ketinggian, juga kukang sempat menyerang petugas dengan cakarnya. Usai dievakuasi, kukang segera diserahkan ke perhutani untuk dilepas liarkan kembali di Gunung Ciremai. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, Ainus melaporkan. Ya, Angel dan pemirsa, kita ke informasi lainnya nih. Menikmati daging asap barbecue khas Texas. Ternyata tak harus jauh-jauh ke Amerika Serikat. Di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, ada restoran yang mengkhususkan diri pada menu barbecue daging khas Texas. Ya, uniknya Kevin, segala perlengkapan pembakaran daging didatangkan langsung dari Texas, Amerika Serikat untuk mendapatkan cita rasa yang autentik. Menikmati daging barbecue yang menggoda khas Texas ini ternyata tak harus datang ke Amerika Serikat. Di sudut kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Dago, ada kedai daging panggang yang mengkhususkan diri dengan menu daging barbecue khas Texas. Daging yang dibakar sesaat sebelum dipesan dengan bumbu dan peralatan khusus membuat cita rasa tersendiri yang dicari para pecinta daging. Awalnya daging diproses dengan diasap 4-12 jam di mesin panggang asap khusus. Berbagai daging yang telah diasap lalu dioles dengan berbagai bumbu dan saus khas Amerika. Untuk mendapatkan cita rasa otentik, seluruh alat pemanggangan didatangkan langsung dari Texas, Amerika Serikat. Hasilnya, sensasi rasa barbecue yang luar biasa, smoky di luar dan sangat juicy dan kaya rasa di dalam. Enak sih, smoky-nya dapat, terus juicy juga, asinnya juga pas. Enggak, aku baru nyoba. Baru nyoba ya? Pengalaman kakak nih makan pertama di sini seperti apa? Enak, tempatnya juga enak, ambience-nya juga enak, makanannya enak banget, minumannya juga. Dan kita tuh di sini pengasapannya tuh memakai bumbu khasnya Fuller, itu tuh bumbunya kita adaptasi dari Amerika juga, Texas American style kayak gitu Kak. Berarti ini bisa dibilang barbecue khas Texas ya Kak ya? Iya, bisa juga. Untuk harga berbagai menu di restoran ini dibanderol mulai dari Rp40.000 hingga Rp500.000. Sangat layak, apalagi jika dinikmati bersama keluarga ditemani suasana khas western dari restoran ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sandi Agung, Ainus melaporkan. Ya, Kevin, kamu suka snorkeling? Suka banget dong. Ya, pas banget nih. Di Pantai Papuma di Jember banyak yang memikat para wisatawan. Karena tidak hanya panorama pantai dan kawasan hutan, wisata dalam lautnya pun tidak kalah mengagumkan. Waduh, benar banget ya Angel. Karena aktivitas snorkeling dan juga spearfishing menjadi yang paling digandrungi oleh para wisatawan. Tentunya untuk melihat alam bawah laut sambil berburu ikan karang. Waduh, seru banget nggak sih Angel? Yuk kita langsung lihat yuk liputannya. Inilah kawasan wisata Pantai Pasir Putih Malika di Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Di pantai ini, wisatawan dapat melihat gugusan karang di tengah pantai Pasir Putih, ratusan perahu nelayan ditabatkan, dan kawasan hutan di sekitarnya. Namun, yang menjadi favorit wisatawan saat ini yakni berwisata di dalam air sembari melihat alam bawah laut, seperti aneka ikan karang, terumbu karang, dan berburu sotong di kawasan bawah laut Pantai Papuma. Sungguh berwisata yang sangat menyenangkan dan menantang bukan? Terutama bagi pecinta wisata adrenalin tinggi. Sebelum menuju kawasan tengah pantai, terlebih dahulu mempersiapkan alat yang wajib digunakan agar aman, seperti pelampung dan alat snorkel. Kemudian naik perahu nelayan menuju ke tengah pantai di sisi karang yang menjulang. Menyaksikan terumbu karang yang masih natural, ikan karang, sembari kita dapat berburu ikan karang dan sotong serta cumi-cumi sungguh mengasyikkan. Anda tidak perlu khawatir karena saat penyelaman akan didampingi oleh pengawal profesional. Selain bersnorkeling,
kita dapat melihat dari tengah pantai kapal nelayan yang ditambatkan dan Gunung Watangan yang diselimuti hutan bak alam hijau yang membentang. Fishing di Papua luar biasa Mas, ombaknya aman bagi semua usia, kemudian potensi bawah air dan ikannya luar biasa. Rekomendasi untuk pengunjung. Relatif terjaga terumbu karangnya, jadi nanti bisa dimanfaatkan mungkin bagi pegiat-pegiat yang lain untuk melestarikan terumbu karang. Di sini wisatawan disuguhkan dengan kehidupan alam bawah laut yang masih lestari dan natural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah mal di Bekasi kembali menghadirkan pameran hewan dan juga tanaman hias. Tak hanya melihat beragam hewan peliharaan dan tanaman, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan hewan di kebun binatang mini. Untuk keempat kalinya, Summarecon Mall Bekasi kembali menghadirkan pameran bertajuk Planimals Exhibitions dan Junimals yang berlangsung 11 hari hingga 2 Juni 2024. Serangkaian kegiatan digelar seperti pameran hewan dan tanaman, pertunjukan hewan, kompetisi hewan hingga talk show. Para pengunjung dapat menghadiri pameran ini secara gratis. Terdapat 3 area yang bisa dinikmati pengunjung. Pertama, Reptile and Pets Exhibition, di mana pengunjung dapat melihat hewan seperti kelinci, iguana, kura-kura, dan ular. Kedua, ada Aquatic Exhibition, di mana terdapat ikan hias hingga beragam jenis pakan ikan. Dan area terakhir yakni Plants Exhibitions, yang memamerkan jenis tanaman hias. Nah, di sini juga terdapat area mini zoo untuk menambah pengalaman berinteraksi dengan hewan, khususnya dapat mengedukasi buah hati Anda. Pertama kali mau mulai boleh lah ya, kita bakal ajarin sampai hafal di sini gitu kan. Contoh-contoh kayak wah ada yang takut binatang, mungkin kita bisa juga edukasi juga biar nggak takut sama hewan juga gitu. Hari pertama sih alhamdulillah seru ya, karena kan lumayan mengedukasi ya. Anak-anak bisa memberikan makan secara langsung, kita nggak usah jauh-jauh harus ke kebun binatang, ke taman safari atau ke Ragunan. Untuk jam operasional mini zoo bertajuk Junimals yakni Senin sampai Jumat dari pukul 3 sore hingga 8 malam WIB. Sementara di hari Jumat sampai Minggu dan di hari libur nasional dibuka mulai pukul 1 siang hingga 10 malam WIB dengan tiket Rp42.000 per orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura, Hairudin, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ulang tahunnya yang ke-24, MNC Asset Management bersama MNC Peduli berbagi dengan 2 rumah singgah di Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi wujud syukur MNC Asset Management dalam pencapaiannya selama 24 tahun berkarya. Digelar di MNC Bank Tower, Jakarta, MNC Asset Management bersama MNC Peduli berbagi dan menggelar bakti sosial. Digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-24 MNC Asset Management, santunan diberikan kepada 2 rumah singgah, yakni Yayasan Sahabat Ayah Sarah dan Yayasan Rumah Singgah Bunda Peduli yang ada di Jakarta Pusat. Kedua rumah singgah ini berperan penting dalam membantu para pejuang kanker yang sedang menjalani pengobatan dan perawatan. Berawal dari kepedulian anak saya, Sarah Husnia, yang menderita leukemia. Sejak Sarah meninggal, alhamdulillah, saya langsung mendirikan Yayasan Sahabat Ayah Sarah untuk menjalankan pesan terakhir Sarah. Bagi saya, pesan terakhir Sarah, amanah seumur hidup saya yang harus saya jalankan. Terima kasih buat MNC Asset Management yang telah berbagi, mendonasi buat Rumah Singgah Bunda Peduli. Tentunya sedikit besarnya bantuan itu sangat bermanfaat bagi Rumah Singgah Bunda Peduli. Kami memberikan santunan kepada teman-teman dan kita kerjasama dengan teman-teman di MNC Peduli. Jadi dalam artian kami dari PT Asset Management juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dari seluruh nasabah yang telah mempercayai kami selama 24 tahun menjadi salah satu manajer investasi yang terpercaya yang ada di Indonesia. Di usia 24 tahun ini, MNC Asset Management terus mengembangkan aplikasi Motion Funds yang memudahkan nasabah untuk subscription, sweeping, dan random redemption. Dari Jakarta, Heru Triyunarto, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, produser musik elektrik sekaligus DJ ternama asal Norwegia, Alan Walker, memberi kejutan dengan mengunjungi sekolah Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Kedatangan dari Alan Walker ini untuk mengunjungi guru musik bernama Tri Adinata yang viral menyanyikan Not You milik Alan Walker bersama dengan murid-muridnya. Disc-joki asal Norwegia, Alan Walker terbang dari Amerika Serikat ke Indonesia khususnya untuk mengunjungi sekolah Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Tiba di sekolah Al-Azhar, Alan Walker disambut meriah oleh para murid maupun guru yang ada di sana. Mereka juga mengabadikan momen kedatangan disc-joki internasional ini dengan telepon seluler mereka. Alan khusus ingin bertemu dengan guru musik di sekolah tersebut yang bernama Tri Adinata yang sempat viral di media sosial karena mengajarkan para muridnya dengan lagu miliknya yang berjudul Not You. Alan sempat menyaksikan Tri memainkan lagu Not You dan memuji permainan musik Tri Adinata dan anak muridnya. So seeing the performances, like the songs that this guy here has done with the students online on social media, I think it was really cool to have the opportunity to come here to Milan and meet the students and also get to hear an in-person performance, which was really cool. And as a result, I also took the opportunity to invite him and also the students to my concert in Jakarta. Alan juga mengundang guru dan para murid yang viral tersebut untuk hadir di pertunjukan Alan Walker yang bertajuk Walker World pada 8 Juni mendatang. Alan juga meminta para murid untuk tidak patah semangat dalam menggapai cita-citanya dalam hal bermusik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina di Cirebon Rabu malam. Dalam proses prarekonstruksi ini, polisi melakukan pengecekan sejumlah lokasi yang merupakan TKP pembunuhan. Tim dari Polda Jawa Barat pada Rabu malam melakukan pengecekan beberapa lokasi yang terkait kasus pembunuhan Vina. Dalam prarekonstruksi ini total ada 6 titik yang dicek. Di antaranya warung nasi tempat saksi Kunci Aib melihat pelemparan batu terhadap Vina dan juga Eki, sekitar SMPN 11 Cirebon hingga jembatan Talun yang menjadi lokasi pembuangan jasad korban. Saat ini menyangkal. Sudah 8 tahun berlalu, namun saat ini menyangkal. Polisi juga mendatangkan para terpidana kasus Vina, namun tetap berada di dalam kendaraan. Namun polisi belum membawa tersangka Peggy ataupun saksi. Rencananya polisi menggelar rekonstruksi kasus ini pada hari Jumat bersama dengan jaksa. Kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam kembali menjadi sorotan masyarakat. Polisi sempat merilis 3 nama tersangka yang buron. Namun setelah menangkap tersangka Peggy alias Peron, Polda Jabar menghapus 2 buronan lainnya yaitu Andi dan juga Dani.